Halo, apa kabar Anda pemirsa? Senang sekali saya Cynthia Rompas kembali menemani dalam program Ngopi. Mudah-mudahan pemirsa di rumah ataupun dimanapun pemirsa berada tetap dalam kondisi sehat. Dan kita jangan lupa ya, bagi yang belum vaksin, segera lunasi vaksin. Apalagi yang sudah waktunya booster, segera booster. Dan tetap menaatkan protokol kesehatan. Oke, malam ini kita akan membahas mengenai apa sih yang menjadi fenomena saat ini di Indonesia, bahwa memang kesejahteraan masyarakat itu banyak faktor yang mendukungnya. Ada faktor ekonomi yang mendukung kesejahteraan masyarakat. Dan ini juga berkaitan dengan dunia industri dan dunia pendidikan. Lalu kalau kita lihat negara-negara maju nih, kayak ada Jepang, ada juga Jerman, biasanya dunia industri selalu berkaitan erat dengan dunia pendidikan. Nah, kalau di Indonesia, penguatan kemitraan strategis antara dunia industri dan juga dunia pendidikan ini sudah mulai bisa dibilang sudah mulai dieratkan oleh Ditjen Pendidikan Vokasi Kemendikbudristek. Lalu seperti apa sih implementasinya dan sejauh mana saat ini perkembangannya agar masyarakat Indonesia tujuan utamanya adalah sejahtera, tapi juga pendidikannya bisa di-upgrading. Sudah bersama kami melalui sambungan virtual Bapak Wikan Sakarinto, Dirjen Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Halo, selamat malam Pak Wikan. Selamat malam Mbak Cynthia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat Pak Wikan. Alhamdulillah, semoga kita semua selalu sehat, kuat, dan dijauhkan dari segala macam virus dan teman-temannya. Baik. Mudah-mudahan kita semua sehat. Pak Wikan, tadi kan saya sudah sempat menyinggung ya, kalau ada rentetan yang sangat berkaitan antara kesejahteraan masyarakat, dunia usaha, dunia industri, dan juga dunia pendidikan. Kalau kita flashback nih, negara-negara maju sebenarnya udah nggak asing lagi. Kalau dunia industri, dunia usaha, sama dunia pendidikan itu selalu bergandengan tangan lah istilahnya. Kalau dari Ditjen Pendidikan Vokasi ini sudah mengimplementasikannya kan ya Pak Wikan ya? Sudah dan selalu terus dikembangkan, yaitu link and match. Link antara pendidikan vokasi dengan Dudi itu terus kita kembangkan, kita perkuat, dan terus-menerus kita tingkatkan. Link and match, atau mungkin malah saya kadang menyebut link and super match. Link and super match berarti lebih dari match gitu ya Pak Wikan? Ya, kalau sudah link itu hasilnya sesuatu yang memuaskan kebutuhan industri. Jangan sampai cuma link aja. Maksudnya apa? Misalkan tanda tangan MOU, foto-foto masuk koran gitu ya, terus berani ngaku link and match, itu baru mau ngelink. Kalau sudah benar-benar link, itu hasil pendidikan kita, lulusan kita itu harus benar-benar sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, dunia industri, dunia usaha. Itu baru namanya match. Super kalau match. Kalau sudah MOU, tetapi ternyata lulusan kita belum sesuai, berarti kan link tapi belum match. Iya, Pak Wikan, tapi sebenarnya apa sih keunggulan dari pendidikan vokasi jika dibandingkan dengan SMA saat ini? Saya mungkin konteksnya bukan keunggulan ya, tetapi kekhasan. Karena dua-duanya memiliki keunggulan, dua-duanya memiliki hal yang hebat ya. SMA punya sisi hebat, SMK juga punya sisi hebatnya. Tapi kekhasan untuk SMK itu karakter lulusannya harus BMW. B itu bekerja, M melanjutkan studi, atau W wirausaha. Jadi lulusannya itu nggak boleh nganggur. Lulusannya itu kalau nggak B, M, atau W. Nah, untuk mencapai BMW, SMK itu benar-benar harus menikah dengan industri, link and match tadi itu. Pernikahan dalam tanda kutip ya, pernikahan massal dalam tanda kutip ini harus benar-benar enggak cuman level foto-foto masuk koran, udah duduk bersama, foto-foto masuk koran, itu belum, itu ngeling aja belum, itu nikah, itu baru mau mulai pacaran, apalagi belum lamaran, belum nikah. Nah, linknya itu sudah ada rumusannya sekarang. 1, kurikulum disusun bersama. 2, praktisi industri harus ikut mengajar di
SMK. 3, magang disiapkan dari awal bersama industri. 4, sertifikat kompetensi, nggak cuma ijazah tapi sertifikasi kompetensi. 5, guru-guru SMK itu rutin di training oleh industri. Yang berikutnya, teaching factory. Di dalam SMK itu ada yang namanya factory untuk pembelajaran praktek, namanya teaching factory, yang membuat anak SMK itu kalau belajar tuh nggak cuma ngeliat buku, nggak cuma pegang mesin, tetapi memang menggarap suatu industri betulan, menggarap pesanan real dari industri atau dari konsumen, menghasilkan produk nyata. Sampai yang terakhir adalah komitmen serapan lulusan oleh industri. Nah, ini ada rumusan pernikahannya, rumusan linknya itu ada sekitar 8 tadi. Nah, itulah untuk kekhasan SMK itu BMW ya. BMW itu hanya bisa dicapai dengan gotong royong, link and match antara secara SMK bersama-sama gitu ya Pak Wikan ya. Pak Wikan, tadi kan tujuannya sebenarnya udah jelas. Kalau misalkan saya dirangkum, tujuannya adalah menyiapkan tenaga kerja yang siap untuk digunakan oleh dunia usaha, betul, untuk dunia usaha dan dunia industri. Jadi nggak sia-sia gitu loh apa yang dipelajari di SMK langsung bisa dipekerjakan ketika para siswa ini lulus. Nah, untuk mencapai tujuan ini, apa sebenarnya yang bisa dilakukan baik itu dunia usaha dan dunia industri dan bekerja sama dengan Ditjen Vokasi? Nah, kami dari Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi memang kami sebagai regulator atau sebagai pihak pemerintah ini berfungsi sebagai comblang ya kami itu. Kami dengan nyomblangin SMK dengan industri, atau industri sudah bisa gerak sendiri ya silakan saja. Jadi yang kami lakukan itu, kalau kita ingin menciptakan link and super match, kami dari sisi pendidikan itu harus melihat bahwa SDM kami, yaitu kepala SMK, guru-guru, itu harus siap untuk dinikahkan atau siap merayu industri. Nah, apa yang kami lakukan? Kami mentraining atau mengembangkan visi leadership serta mindset kepala SMK dan guru-guru ini dengan sangat luar biasa, Mbak Cynthia. Kami berinvestasi ratusan miliar untuk mentraining SDM-nya, karena gini, kalau SDM-nya itu belum dikondisikan, disuruh pacaran atau disuruh link and match, ya nggak nyambung gitu ya Pak, bisa ya mungkin ketemu orangnya tapi terus kurikulum dibikin bersama, project counseling dan sebagainya nggak jalan. Jadi kunci pertamanya adalah SDM-nya. Baru setelah itu dengan anggaran-anggaran kami setelah memastikan link and match itu benar-benar terjadi, kami deliver mungkin ya ratusan miliar rupiah ya. Per SMK itu bisa miliaran, menerima anggaran dari kami untuk mengembangkan peralatannya, infrastrukturnya dan sebagainya. Jadi sebenarnya itu. Jadi sebenarnya budget yang disiapkan oleh Kemendikbudristek juga cukup besar karena tujuannya adalah bagaimana meningkatkan SDM yang bisa langsung dimanfaatkan oleh dunia usaha dan dunia industri. Tapi dari link and match ini, dari pernikahan ini, apakah nanti bisa menjamin ketika lulusan-lulusan SMK ini bisa langsung dipekerjakan oleh dunia usaha dan dunia industri? Karena kan tadi kalau Pak Wikan sempat katakan bahwa dari tenaga pengajarnya sudah di-training sedemikian rupa. Jadi seharusnya tidak mustahil ketika sudah masuk dengan strategi kurikulum dari yang diinginkan oleh dunia usaha, dunia industri. Kita bicara 14.000 SMK, Mbak Cynthia. 14.000 SMK itu satu jumlah yang sangat besar ya. Se-Indonesia ada 14.000 SMK swasta dan negeri. Dan di situ ada ratusan ribu atau mungkin jutaan guru, jutaan anak. Untuk mentraining kepala SMK dan guru ini diperlukan waktu. Oleh karena itu kami mengembangkan program yang namanya SMK Pusat Keunggulan. Kita pilih SMK-SMK enggak harus yang sudah bagus, tapi justru SMK-SMK yang mungkin yang mulai bagus, yang penting SDM-nya dulu. Kita seleksi mulai dari kepala SMK-nya dalam tanda kutip ya, itu kreatif dan gila tidak. Kalau kepala SMK-nya dalam tanda kutip itu waras dan enggak kreatif, takut berubah, takut melakukan terobosan, ya kalau seperti itu kita tidak akan pilih sebagai SMK Pusat Keunggulan.
Nah, SMK Pusat Keunggulan ini ada sekitar 900 sampai saat ini, dan kita akan terus tambah. Dan ini bukan program eksklusif, karena tugas dari SMK Pusat Keunggulan, kalau sudah mencapai Center of Excellence, dia wajib untuk melatih SMK-SMK yang lain, yang belum SMK Pusat Keunggulan. Mereka wajib untuk mengimbaskan itu semua. Selama pandemi ini tetap tidak ada yang menganggur dari lulusan, ya relatif sangat sedikit sekali lulusan dari SMK Pusat Keunggulan yang menganggur. Nah, Pak Wikan, saat ini kan sudah 900 SMKPK yang sudah terafiliasi dan diharapkan bisa menggandeng teman-teman SMK lainnya supaya bisa sama-sama maju nih, sama-sama tidak bergerak di tempat. Kira-kira banyak sekali harapan dan pasti banyak juga SMK-SMK yang tertarik dengan program dari Ditjen Vokasi Kemendikbudristek ini. Tapi nanti ya, Pak Wikan, kita bahas di segmen selanjutnya. Kalau milih sekolah, pilih karena passion, minat, dan bakat. Jangan ikut-ikutan, jangan cuman, oh itu prodi favorit, atau asal milih yang penting dapat gelar. Merdeka belajar. Merdeka belajar. Anak-anak kita untuk menjadi pembelajar mandiri sepanjang hayat. Nih ya, kalau ngomongin soal pendidikan sebagai seorang ibu, pasti saya pingin anak-anak saya nanti ketika selesai sekolah, masa depannya terjamin, bisa mencari nafkah sendiri. Dan ini memang yang sedang digerakkan oleh Kemendikbudristek melalui Ditjen Vokasi. Nah, kalau tadi Pak Wikan kan udah sempat singgung nih, ada sekolah menengah kejuruan pusat keunggulan SMKPK. Mungkin untuk pemirsa Kompas TV nih Pak Wikan yang belum mengerti SMKPK itu apa sih? Apa yang membedakan juga dengan SMK pada umumnya? Sebenarnya kita sangat berharap seluruh SMK di Indonesia, 14.000 itu semuanya PK. Semuanya PK, cuma di sini kan ada concern keterbatasan anggaran yang setiap tahun kita nggak bisa menambah sampai ribuan ya. Cuman masalahnya itu aja sih, karena kalau yang saya harapkan, jadi filosofinya adalah lulusan SMK itu tidak dicetak sebagai tukang, Mbak Cynthia. Tidak lagi. Dengan kurikulum baru kita saat ini, lulusan SMK itu dicetak menjadi calon entrepreneurs atau calon pemimpin, calon inovator yang bisa nukang. Jadi ini paradigma baru. Anak SMK itu tidak hanya diciptakan sebagai tukang yang tidak bisa bernegosiasi, tidak punya soft skills, tidak punya kemampuan komunikasi, tidak hebat di dalam presentasi, tidak hebat di dalam critical thinking, kreativitas, itu enggak. Jadi kita menciptakan calon pemimpin, calon entrepreneurs yang bisa melakukan kegiatan seperti tukang atau bisa nukang. Dan ini merupakan kelebihannya. Jadi calon pemimpin yang hands on, calon pemimpin yang bisa praktek. Nah, SMKPK, SMK Pusat Keunggulan itu adalah nafas atau konsep yang memang bernama menjadi nama resmi sebuah program, tetapi itu merupakan semangat untuk menjadi Center of Excellence. Sebenarnya tidak harus menunggu kita bina SMK-SMK Indonesia itu mampu untuk menjadi SMK Pusat Keunggulan, menerapkan kurikulum prototipe yang baru. Nah, ini kurikulum prototipe yang baru, kurikulum yang mengurangi materi-materi yang terlalu banyak, terlalu kognitif yang banyak, dikurangi lebih penguatan soft skills, Mbak. Soft skills, leadership, dan karakter. Untuk hard skills-nya, untuk kemampuan teknisnya, itu dilakukan dengan project based learning. Jadi sangat banyak project based learning. Anak-anak itu diminta untuk mampu mencari project, belajar mencari project, setelah mendapatkan project, berhasil meyakinkan konsumen, mereka kerjakan sampai menjadi produk nyata, dan produk itu di-deliver kembali ke konsumen. Ini pembelajaran pola baru. Jadi pusat keunggulan itu bukan sekedar bikin gedung dan beli alat, itu nanti. Nomor satu itu lebih pada mindset kepala SMK, mindset guru-gurunya, project based learning, teaching factory, kurikulum prototipe, kurikulum paradigma baru, yang mana itu mungkin dengan peralatan mereka saat ini sudah bisa, tidak perlu nunggu peralatan kami. Jadi kalau SMK-SMK yang mungkin belum masuk PK dan mereka berani menerapkan link and match 8+I tadi dengan project based learning, dengan kurikulum prototipe, itu artinya mereka menuju satu level ke pusat keunggulan. Mungkin nanti kelak ke depannya setelah giliran mereka bisa mendapatkan anggaran dari sudah kami. Siap. Wah, udah lebih siap lagi. Sudah lebih siap.
Kira-kira apa yang harus dilakukan? Step awal deh Pak untuk SMK-SMK ini untuk menjadi atau bisa terregistrasi sebagai SMKPK. Ini bocoran halus kalau gitu ya, bocoran halus. Kalau nanti daftar ke program SMKPK, apa yang membuat reviewer kita itu teryakinkan? Nomor satu, leadership kepala SMK. Kepala SMK artinya Nomor yang satu menjadi itu leadership kunci. dan mindset kepala SMK-nya. Nomor dua, guru-gurunya sudah harus kreatif dan tersertifikasi diakui industri. Jadi nomor 1 dan 2 selalu SDM. Nomor 3, link and match. Yang tadi saya sebutkan 8+I tadi itu loh, kurikulum sudah disesuaikan, praktisi mengajar, magang bersama industri. Nah, nomor 3 itu. Nomor 4, menerapkan teaching factory. Nomor 5, menerapkan kurikulum prototipe yang baru. Nah, 5 itu kalau berhasil meyakinkan kami, ini kan sekarang masih fase seleksi untuk 2022, itu nilainya akan tinggi. Tetapi jangan hanya untuk mengejar ini saja. Sebenarnya ini dijadikan satu budaya, habit atau culture yang kalaupun mungkin belum terpilih oleh kami karena keterbatasan anggaran ya, mereka sudah berani melakukan 5 hal ini. Karena apa? Kita sekarang merancang yang namanya matching fund, Mbak Cynthia. SMK Pusat Keunggulan tetapi menggunakan matching fund. Apa itu matching fund? Kita mengajak industri untuk masuk berinvestasi ke SMK itu, baik dalam bentuk sumbangan peralatan, bangunan, atau sumbangan training guru, atau apapun itu ya. Kita kuantifikasi misalkan senilai 1,5 miliar. Maka dari kami akan masuk 1,5 miliar juga ke SMK itu. Kalau dinilai setara 2M, kami akan tambahkan 2M. Oke. Nah, ini industri akan memiliki kewenangan lebih jauh lagi untuk ikut mendesain kurikulum, mendesain peralatan, melakukan training pada guru-guru SMK, sehingga benar-benar industri itu berinvestasi masuk ke dalam SMK. Kami akui matching, kami siapkan matching fund 1:1, dan industri kalau masuk ke SMK ini nanti mereka bisa mengklaim super tax deduction ke Direktorat Jenderal pajak ya. Jadi ini merupakan insentif dari Kemenkeu untuk industri. Jadi ini sebenarnya link and match yang sangat win-win ini sebenarnya. Jadi kalau bisa saya simpulkan nih, singkatnya nih Pak Wikan, kalau SMK-SMK ini bisa bekerja secara mandiri, memperbaiki kualitas SMK mereka, nggak perlu nunggu Kemendikbudristek untuk berinvestasi, tapi dunia usaha dan dunia industri bahkan bisa lebih dulu berinvestasi, seperti itu ya Pak Wikan ya? Ya, dan ketika mereka masuk kita akan siapkan matching fund. Oke, matching fund ini nanti kalau dunia industrinya investasinya banyak, mau nggak mau Kemendikbudristek juga investasinya kalau bisa. 10 miliar bingung saya, karena itu matching fundnya mungkin sampai maksimum 3 miliar dari kami. Maksimum 3 miliar, kalau dari Tapi industri boleh 10M, 20M boleh, tapi dari kami maksimum 3 miliar. Oke, itu juga sudah cukup funding yang luar biasa. Pak Wikan, kalau tadi Pak Wikan kan sempat menyebutkan bahwa selain kendala budget, selain kendala itu, ada nggak sih Pak Wikan kendala-kendala lainnya yang saat ini dihadapi oleh Ditjen Vokasi Kemendikbudristek? Kendala budget itu sudah pasti, itu klasik ya, itu pastilah. Tapi bagi saya tantangan bukan kendala. Tantangan nomor 1 lebih ke mindset SDM-nya. Sudah cukup banyak kepala SMK yang mau berubah, tapi juga masih ada kepala SMK yang masih pola-pola lama. Sudah cukup banyak guru-guru yang sudah mulai berubah. Bahkan guru-guru kita training, kita magangkan ke industri, sudah cukup banyak. Tapi juga masih ada guru-guru yang mindsetnya masih mindset pola lama. Yaitu pembelajaran itu ya kaku, pembelajaran itu hard skills, padahal kita lebih mengarahkan ke soft skills, project based learning. Jadi tantangan pertama adalah SDM-nya, Mbak, mindset dari kepala sekolah, guru-guru setelah itu akan mengikuti. Pak Wikan, tadi kalau dilihat dari Ditjen Vokasi ini, setiap tahunnya berapa kira-kira SMK yang bisa dianggarkan? Untuk menjadi SMK Pusat Keunggulan ya, dari 2020 kita punya 460 dari 2 tahun, selama 2 tahun sejak kita di Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi 2020 dan 2021 itu 901, Mbak.
Jadi kalau ini tahun ketiga, ya moga-moga bisa nambah 300-400 lagi tahun ini SMK Oke. Pusat Keunggulan. Iya. Pak Wikan, adakah target yang ingin dicapai oleh Ditjen Vokasi di tahun 2022 ini? Kita tahu hambatannya sekarang masih cukup besar ya Pak Wikan, karena kita juga masih bergelut dengan pandemi. Ya kalau kita meminjam tagline atau visi atau tema Indonesia sebagai tuan rumah G20 ya, G20. Pulih bersama, pulih lebih kuat. Jadi recover together, recover stronger. Oke. Dengan skema yang tadi kami sampaikan ya, Merdeka Belajar, Link and Match, SMK Pusat Keunggulan, Matching Fund, Kurikulum Prototype, Teaching Factory, itu adalah upaya kita untuk pulih bersama. Bersamanya dengan siapa? Bersama industri. Yang pulih nggak cuman perguruan tinggi, nggak cuman SMK, tapi industri juga ikut pulih. Karena kita bergotong royong untuk pulih bersama, kita akan justru pulih lebih kuat lagi. Sebenarnya Mbak Cynthia, sebelum pandemi kita tuh sudah punya tantangan, permasalahan pembelajaran yang terlalu kognitif, terlalu menyeragamkan, belum merdeka belajar. Dengan pandemi itu membuka mata kita lebih kepepet lagi, sehingga muncul the power of kepepet, sadar bersama, oh iya ya, ada cara lain yang lebih, saatnya kita untuk bersatu, lebih bergotong royong. Jadi ibaratnya ya mundur sebentar lah, kan kayak narik anak panah itu loh. Bolehlah kita mundur sebentar, tapi untuk harus melesat lebih maju gitu ya Pak. Untuk melesat lebih maju. Sama satu lagi. Ini juga himbauan bagi seluruh anak-anak muda Indonesia dan orang tuanya. Kalau milih sekolah, milih mau studi di mana, SMA atau SMK, mau masuk S1 atau vokasi atau diploma, pilih karena passion, minat dan bakat. Jangan ikut-ikutan, jangan cuman oh itu prodi favorit atau asal milih yang penting dapat gelar. Karena di vokasi sekarang sarjana terapan Mbak, D3-nya kan kita upgrade ini menjadi sarjana terapan D4. Jadi sekarang memilih, pilihlah ya sesuai passion, sesuai gairah. Jangan cuma ikut-ikutan atau nggak paham. Sehingga do what you love what you do, but be the best. Nah ini bagi saya orang setuju tua, banget nih Pak Wikan. Untuk orang-orang tua Indonesia ya, untuk mengarahkan anaknya itu ya nggak cuman prodi-prodi konvensional, tapi pelajarilah. Sekarang itu dunia sedang berubah. Prodi-prodi pun juga prodi-prodi tempat kuliah atau SMK itu kan bidangnya bergerak terus, ada jurusan animasi, fashion, pemesinan, dan saya yakin dan percaya ya Pak Wikan, ketika kita melakukannya sesuai passion, sesuai keinginan kita, dan mungkin sesuai hobi, itu akan lebih gampang majunya. Itu nggak ada yang bisa ngalahin kalau kita itu bekerja sesuai passion, gairah kita itu benar-benar happiness. Gaji itu adalah bonus. Gaji itu bonus. Ini pesan untuk orang tua se-Indonesia. Oke, berarti pesan untuk saya juga nanti ya, untuk anak saya ketika mau memilih di jenjang SMK atau vokasi atau S1 gitu ya. Masuk SMK itu bisa lanjut ke perguruan tinggi Mbak, ke S2, ke S1 terapan, ke S2 terapan, baik ke Jerman, ke Belanda bisa. Dan sekarang sistemnya, dunianya juga sudah berubah. Terima kasih sekali lagi Pak Wikan Sakarinto, Dirjen Pendidikan Vokasi Kemendikbudristek. Mudah-mudahan ini jadi harapan kita bersama ya Pak ya, pendidikan yang lebih baik, pendidikan vokasi yang lebih unggul, dan juga merdeka belajar, memerdekakan anak-anak kita untuk menjadi pembelajar mandiri sepanjang hayat. Baik, terima kasih sekali lagi Pak Wikan. Salam sehat ya Pak Wikan, salam untuk teman-teman di Dirjen Vokasi Kemendikbudristek. Dan saudara, kalau kita bicara soal pendidikan, sebenarnya saat ini yang masih jadi kendala juga masih ditemui di era pandemi COVID-19 ini. Kita masih akan bahas soal pendidikan di segmen selanjutnya. Untuk itu tetap bersama kami di Ngopi. Hasilnya 61% orang tua ya responden dari 1.209 responden itu menyatakan meskipun Omikron naik, kasus COVID melonjak, tapi mereka tetap setuju dengan PTM 100%.